Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA terpadu untuk siswa SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Pada bab tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana materi ini dapat kita jumpai pada buku paket IPA terpadu untuk siswa SMP kelas 8 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari latihan soal yang terdapat pada buku tersebut, yaitu pada bagian B terdapat soal uraian. Nah, dari soal uraian ini kita akan mempelajari bagaimana penyelesaian soal-soal tersebut. Baik, kita mulai pada soal nomor 1. Sebuah balok memiliki panjang P 12 cm, lebar L 8 cm, dan tinggi T 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, dan C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Nah, diberikan 3 posisi balok, posisi A, posisi B, dan posisi C. Ditanyakan besar tekanannya. Penyelesaian. Baik, kita mulai pada posisi A. Nah, diberikan balok seperti ini posisinya. Dari soal kita ketahui besaran-besarannya berupa diketahui P panjang 12 cm, L sama dengan 8 cm, T tingginya 3 cm, W berat balok 30 Newton. Ditanya berapakah tekanannya P. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus samakan dulu satuan dari masing-masing besarannya. Karena di sini W satuannya dalam Newton, maka besaran-besaran yang satuannya dalam sentimeter kita konversi dulu atau kita rubah dulu ke meter, satuan sistem MKS. Sehingga panjang P sama dengan 12 cm sama dengan 0,12 meter. Lebar L sama dengan 8 cm sama dengan 0,08 meter. T tinggi sama dengan 3 cm sama dengan 0,03 meter. Jadi kita bagi 100 untuk mengkonversi dari satuan cm ke meter. Jawab di sini. Tekanan P dapat kita peroleh dari persamaan P sama dengan F per A. F ini adalah gaya, A ini adalah luas penampang bidang tekan. F gaya sama dengan berat balok sama dengan 30 Newton. Jadi gayanya F-nya sama dengan 30 Newton. A luas penampang bidang tekan sama dengan P dikali T. Nah, dari ini luas penampang bidang tekan itu adalah, karena ini luas penampangnya adalah persegi panjang, maka panjang kali lebar. Nah, pada balok di sini panjangnya di sini P ya. Di sini luas bidang tekannya adalah luas bidang yang ada di bawah. Luas bidang yang ada di bawah. Luas bidang yang ada di bawah ini berapakah luasnya? Luasnya itu sama dengan luas bidang yang ada di atas yang berwarna hijau ya. Di sini panjangnya P, lebarnya T ya. Panjang kali lebar P kali L, P kali T.
kita sesuaikan dengan gambarnya. Luas penampang bidang tekan itu adalah luas penampang yang ada di bawah, ya, yang menyentuh lantai. Karena kita kesulitan untuk mengetahui berapa luasnya, nah, kita bisa menggunakan luas penampang yang di atas yang berwarna hijau di sini. Karena luas penampang yang berwarna hijau ini sama dengan luas bidang yang di sebelah bawah, sehingga luas bidang tekannya sama dengan P dikali T. A sama dengan 0,12 dikali 0,03. P nya 0,12 dikali T nya 0,03. Persamaan seperti ini, A sama dengan 0,12 kali 0,03 dapat ditulis A sama dengan 12/100 dikali 3/100. Nah, 12 kali 3 36, 100 kali 100 10.000. Sehingga luas penampangnya atau luas penampang bidang tekan A sama dengan 36/10.000 meter persegi. Jadi tekanannya dari persamaan P sama dengan F per A, F nya adalah 30, sedangkan A nya adalah 36 dibagi atau 36/10.000. 36/10.000. Nah, persamaan ini dapat kita tulis seperti ini. P sama dengan 30 dikali 10.000 per 36. Nah, ini pembaginya kalau dijadikan perkalian, maka dibalik, ya, 10.000 per 36. Sehingga 30 kali 10.000 300.000 per 36 sama dengan didapat tekanannya adalah 8.333,33 Newton per meter persegi. Jadi tekanan pada posisi A, pada balok, tekanan balok untuk posisi A adalah sebesar 8.333,33 Newton per meter persegi. Yang posisi B sama dengan posisi A, diketahui P atau panjangnya 12 cm, L 8 cm, T 3 cm, dan W berat balok adalah 30 Newton. Ditanya berapakah tekanannya atau P nya berapa, dengan posisi seperti pada gambar B. Jawab, tekanan P dapat kita peroleh atau dapat kita hitung dari persamaan P sama dengan F per A. F gaya, F nya sama dengan W berat balok sama dengan 30 Newton. Jadi gayanya F nya sama dengan 30 Newton. A, luas penampang bidang tekan. A sama dengan L dikali T. Nah, luas penampang bidang tekannya adalah luas penampang di bagian bawah, ya, yang menyentuh lantai di sini. Berapakah luas penampangnya? Nah, luas penampang ini luasnya sama dengan luas bidang yang di atas, ya. Luas yang di bawah, bidang yang di bawah sama dengan luas bidang yang di atas. Luas bidang yang di atas itu dapat kita lihat luasnya adalah panjang kali lebar, L dikali T, ya. L dikali T, sehingga A nya sama dengan L dikali T. A sama dengan L nya 0,08, T nya 0,03. Nah, dari sini A sama dengan 0,08 kali 0,03, dapat kita tulis A sama dengan 8/100
0,0878/100 dikali 0,033 per 100. Kita kalikan 8 kali 3 24, 100 kali 100 10.000. Jadi luas penampang bidang tekannya A sama dengan 24/10.000 meter persegi. Untuk mengetahui berapa besarnya tekanan P dari persamaan P sama dengan F per A, F-nya adalah 30 Newton, 30. A-nya luas bidang tekannya adalah 24/10.000. Kita hitung berapa ini menjadi P sama dengan 30. Kalau kita jadikan perkalian 30 dikali 10.000 per 24, sehingga 30 kali 10.000 300.000 dibagi 24 sama dengan 12.500 Newton per meter persegi. Jadi besar tekanan balok dengan posisi B ini sebesar P sama dengan 12.500 Newton per meter persegi. Yang posisi C ini di baloknya adalah posisi C. Di sini sama dengan posisi A dan B diketahui P sama dengan 12 cm, L sama dengan 8 cm, T sama dengan 30 cm. W berat balok sama dengan 3, T-nya sama dengan 3 cm, W atau berat balok sama dengan 30 Newton. Ditanya berapakah tekanannya? Jawab, untuk mengetahui tekanan kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan F per A. F adalah gaya ya, F sama dengan W, berat balok sama dengan 30 Newton, sehingga F-nya sama dengan 30 Newton. A, luas penampang bidang tekan sama dengan P dikali L. Nah, di sini luas penampang bidang tekannya adalah yang luas persegi panjang yang di bawah ya, alasnya balok. Yang di bawah ini berapakah luas penampangnya? Nah, luas penampang yang di bawah ini sama dengan luas penampang yang di atas, L kali yang warna kuning di sini. Jadi A-nya dapat diwakili oleh luas penampang yang di atas yang warna kuning, sehingga A sama dengan P dikali L, panjang dikali lebar. P-nya 0,12 dikali L 0,08, sehingga didapat luas penampang bidang tekan 0,0096 meter persegi. Nah, ini kita langsung hitung nih ya, langsung kita kalikan 0,12 dikali 0,08. Bisa menggunakan kalkulator nih, bisa dihitung menggunakan kalkulator. Nah, nanti didapat A-nya sama dengan 0,0096 meter persegi, atau bisa dengan cara menghitung yang bagian A dan bagian B di depan ya, sama seperti bagian A dan bagian B. Nah, tapi di sini saya hitung menggunakan kalkulator ya. 0,12 kali 0,08 hasilnya 0,0096 meter persegi. Nah, untuk mengetahui berapa tekanannya P, kita bisa menghitungnya dengan persamaan P sama dengan F per A. F-nya adalah 30, A-nya adalah 0,0096, sehingga tekanan P diperoleh sama dengan 3125 Newton per meter persegi. Jadi balok dengan posisi C besar tekanannya adalah P 3125 Newton per meter persegi, atau P
sama dengan 3125 Pascal. Karena satuan Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston penghisap besar 0,2 meter persegi. Jika luas penampang piston penghisap kecil 0,02 meter persegi serta besar percepatan gravitasi 9,8 Newton per meter kubik, berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Penyelesaiannya diketahui pada soal. Sebab dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton. Benda dengan massa 1 ton. Massa ini adalah besaran, simbolnya M. 1 ton, M sama dengan 1 ton. Kalau kita konversi atau kalau kita rubah ke kilogram menjadi 1000 kilogram, sehingga M-nya sama dengan 1000 kilogram. Diketahui pada soal bahwa serta besar percepatan gravitasi 9,8 Newton per meter kubik. Jadi G-nya adalah 9,8 Newton per meter kubik. Di sini jika luas serta luas penampang piston pengisap besar serta luas penampang piston pengisap besar 0,2 piston pengisap besar. Jadi yang luas penampangnya besar A2, simbolnya A2 sama dengan 0,2 meter persegi. Jika luas penampang piston penghisap kecil itu adalah yang luas penampangnya kecil A1. A1 sama dengan 0,02 meter persegi. Ditanyakan berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut. Gaya minimal untuk mengangkat berarti gayanya pada piston penghisap kecil ya. Piston penghisap kecil itu diberi gaya berapa supaya bisa mengangkat benda yang masanya 1000 kg. Kalau kita lihat skema dari dongkrak hidrolik sini ada A1 piston penghisap kecil dan A2 piston penghisap besar. A1 nanti akan diberi gaya ditekan dengan gaya F1 dan A2 akan menghasilkan gaya F2. Di mana di sini dongkrak hidrolik di sini merupakan aplikasi dari hukum Pascal. Aplikasi dari hukum Pascal salah satunya adalah dongkrak hidrolik. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi tekanan di P atau pada penghisap kecil A1 dan tekanan di P1 misalkan di sini. Tekanan pada P1 atau pada tekanan pada penghisap kecil A1 dan tekanan P2 atau tekanan pada penghisap besar A2 itu besarnya sama ya. Ini adalah P1 sama dengan P2. Nah, ini adalah dongkrak hidrolik. Jadi tekanan di penghisap A1 sama dengan tekanan di penghisap A2. Tekanan itu adalah F per A. F1 per A1. P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2. F2, nah F2
besarnya F2 itu sama dengan W, sama dengan berat, di mana W itu sama dengan M kali G. Masanya adalah 1000 kg dikali G 9,8. Sehingga di sini F2 sama dengan 9800 Newton. Nah, untuk mengetahui berapa besar F1 yang diberikan agar dapat mengangkat beban di F2 di sini, maka kita bisa menggunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 ditanyakan, F1 per A1 itu adalah 0,02, F2 itu adalah F2 9800 dan A2 adalah 0,2. Sehingga kalau kita kali silang, 0,2 dikali F1 sama dengan 0,02 dikali 9800. Nah, di sini 0,2 kali F1, 0,2 kali F1 sama dengan 0,02 dikali 9800 sama dengan 196. 0,2 kali F1 sama dengan 196. Sehingga didapat F1 karena perkalian pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 196 dibagi atau per 0,2. Sehingga didapat F1 sama dengan 980 Newton. Jadi benda yang masanya 1 ton, benda yang masanya 1 ton atau benda yang masanya 1000 kg dapat diangkat dengan gaya sebesar 980 Newton, atau benda yang beratnya 9800 Newton ya. Benda yang beratnya 9800 Newton di sini dapat diangkat dengan gaya hanya 980 Newton. Jadi gayanya lebih kecil ya, untuk mengangkat benda yang beratnya jauh lebih besar. 9800 Newton beratnya hanya dapat diangkat dengan hanya gaya 980 Newton. Jadi di sini ini dongkrak hidrolik dapat melipatkan gaya 10 kali. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Disuruh jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jawab di sini. Nah, soal ini jawabannya sudah ada di buku ya. Sudah ada di buku halaman 29. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini. Pada saat jantung memompa darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Nah, ini adalah jawabannya ya. Atau dapat kita lanjutkan, kita lengkapi jawaban kita. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit,
tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Boleh kita lanjutkan sampai paragraf terakhir ya. Jadi daripada saat jantung memompa darah sampai pasokan oksigen dan nutrisi. Ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Sudah ada pada bukunya. Soal nomor 4. Identifikasilah hubungan antara gaya apung dan berat. Identifikasilah hubungan antara gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan A. terapung, B. melayang, dan C. tenggelam. Nah, jawab di sini. Nah, soal ini sudah ada jawabannya pada halaman 15 buku paket. Nah, ini adalah jawaban dari buku paket di sini. Dengan membaca alinea ini kita akan tahu mengapa kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Hubungan antara gaya apung dan berat benda supaya benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam pada buku paket. Kalau kita ambil poinnya saja, jadi jawabannya adalah hubungan gaya apung atau disimbolkan FA ya, dan berat benda disimbolkan W suatu kapal selam ketika dalam keadaan tenggelam C. Mengapa kok tenggelam dulu? Karena pada buku paketnya itu yang dijelaskan yang tenggelam dulu. Kita ikuti aja ya. C. Tenggelam. Kapal selam ketika keadaan tenggelam, berat total dari kapal selam lebih besar daripada gaya ke atas. Nah, ini pada buku paketnya adalah hubungan gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika dalam keadaan tenggelam, berat total dari kapal selam lebih besar daripada gaya ke atas. Melayang, berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas, itu melayang. Mengapung, berat total dari kapal selam lebih kecil daripada gaya ke atas. Nah, ini adalah poin-poin yang ada pada buku paket tersebut. Kalau jawaban kita ingin kita samakan dengan pertanyaannya, karena pada pertanyaannya adalah yang ditanyakan hubungan gaya apung dan berat benda. Nah, gaya apung disebut terlebih dahulu daripada berat benda, sedangkan pada buku paketnya berat bendanya dulu, baru diikuti gaya ke atasnya. Nah, untuk menyamakannya, jawabannya adalah jawaban pada kotak yang berwarna biru di sini. Jadi, gaya apung oleh air pada kapal selam lebih kecil daripada berat total kapal selam, maka benda akan tenggelam atau kapal selam akan tenggelam. Yang kedua, kapal selam akan melayang jika gaya apung oleh air pada kapal selam sama dengan berat total kapal selam. Yang A, mengapung jika gaya apung oleh air pada kapal selam
lebih besar daripada berat total kapal selam. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 4 yang telah disesuaikan dengan pertanyaannya. Yang pertama disebutkan gaya apungnya, baru diikuti gaya berat. Nah, di sini jawabannya adalah yang di kotak warna hijau, warna biru ya, yang di kotak warna biru. Yang nomor 5, jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Jawab. Di sini jawabannya ada pada halaman 26 sampai halaman 28 di buku paket. Mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Nah, ini adalah jawabannya. Bisa dilengkapi lagi jawabannya menjadi air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Jadi mengapa air bisa naik ke atas ke daun? Nah, itu karena ada daya kapilaritas batang. Kalau tidak dilengkapi, kita tidak tahu mengapa airnya bisa naik ke atas. Kalau hanya pada xilem daun ini bergerak ke xilem batang dan xilem daun, sampai di sini kita tidak tahu mengapa airnya bisa naik ke atas dari akar ke daun. Jadi air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Kalau mau dilengkapi lagi jawabannya, daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adesi. Jadi air bisa dari akar ke dalam tanah, dari akar ke daun, bisa naik ke daun itu karena ada gaya kohesi dan adesi. Atau mau dilengkapi lagi jawabannya, selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada xilem sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Nah, ini bisa jawabannya sudah ada pada buku paketnya halaman 26 sampai halaman 28. Tinggal kita baca dengan teliti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.